Halo semua, Halo. kami dari Paramabira, Paduan Suara Mahasiswa Bina Nusantara, ingin membagikan informasi mengenai dasar-dasar cara bernyanyi, lebih khususnya dalam video kali ini, cara pemanasan vokal untuk pria. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Michael Adi Nugraha, jurusan akuntansi, Binus 2024. Dan saya Jonathan Andrew Winokan, jurusan akuntansi Binusian 2023. Dan tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung masuk ke materinya. Tahukah kalian, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Louisiana State University, mayoritas peserta, atau sekitar 78,6%, menghabiskan waktu sekitar 5-20 menit untuk melakukan sesi pemanasan vokal. Meskipun demikian, 25,6% diantaranya melaporkan mengalami permasalahan pada suara. Lebih menariknya lagi, di tempat penelitian yang sama terhadap penyelidikan gender dan pendidikan pada frekuensi dan durasi sesi pemanasan vokal, mengungkapkan bahwa wanita melakukan pemanasan secara signifikan lebih sering daripada pria. Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan dalam durasi sesi pemanasan antar pria dan wanita, namun berdasarkan data kuesioner yang telah disebarkan, wanita tampak untuk cenderung menggunakan sesi pemanasan yang lebih lama daripada pria. Jadi ingat, hai laki-laki, lepaskanlah kemalasanmu dan mulai berlatih lebih sering lagi. Terutama untuk Anda yang sedang menonton sekarang ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membicarakan tentang latihan vokalisasi terspesialisasi pada laki-laki. Untuk memulai topik ini, saya akan memulai dengan pembahasan terkait dengan masalah-masalah apa saja yang akan kita hadapi saat kita tidak melakukan pemanasan sebelum bernyanyi. Secara umum, kita semua tahu pemanasan untuk aktivitas apapun sangat penting. Jika kita tidak melakukan pemanasan sebelum bermain, kita tidak akan dapat menampilkan kemampuan terbaik kita. Bermain dalam hal ini bisa saja untuk bermain game, atau juga bisa untuk olahraga lain. Tapi saya akan tekankan pada bermain game ini. Kemampuan atau kompetensi kita bermain yang tidak latihan tidak akan melebihi performa yang akan dihasilkan pada saat kita sudah latihan setidaknya untuk 5 sampai dengan 10 menit sebelum kita masuk ke dalam sebuah pertempuran. Dalam bernyanyi, suatu hal yang sama terjadi juga. Pemanasan yang benar merupakan suatu hal yang sangat penting agar kita tidak hanya mengoptimalkan suara kita, kualitas suara kita, tetapi di saat yang sama juga mencegah resiko-resiko terkait dengan pita suara atau plika vokalis kita dari luka yang bersifat permanen. Selayaknya seorang atlet, pemanasan itu menjadi sebuah keharusan untuk mempersiapkan tubuh yang optimal agar performa yang dihasilkan bersifat maksimal bagi atlet tersebut. Secara khususnya lagi, pemanasan itu pada dasarnya meningkatkan fungsi otot dengan mengurangi resistensi viskos atau kekentalan pada otot kita. Sehingga hal ini dapat menghasilkan proses kontraksi yang lebih halus. Jadi apabila teman-teman merasa pada saat menyanyi setelah pemanasan itu terasa lebih lega, hal itu disebabkan karena otot kita sudah siap untuk berkontraksi saat udara itu masuk dan saat udara itu keluar lewat tenggorokan kita. Jadi teman-teman, bernyanyi sebenarnya tidak jauh terlepas dari kegiatan olahraga sehari-hari. Tentunya pada saat aktivitas itu, tidak ada satupun dari kita yang mau untuk merasakan kram atau penegangan otot saat kita bermain. Selain melegakan otot, menurut Bishop pada tahun 2003, pemanasan bersifat meningkatkan suhu otot. Karena pemanasan yang tepat mampu untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan-jaringan yang aktif. Gini, kalau sampai aliran darah itu tidak mengalir dengan lancar, maka pada satu titik hal itu akan menimbulkan peradangan atau pembengkakan pada daerah kontraksi. Tidak menutup kemungkinan pada plika vokalis kita. Demikian juga sangat penting bagi seseorang
untuk pemanasan sebelum bernyanyi. Karena dengan aliran darah yang lancar, maka kontraksi dari pita suara kita dapat direnggangkan secara konstan saat kita bernyanyi. Selanjutnya, kita pindah ke segmen yang lebih menegangkan. Menurut Safran Saber Garrett pada tahun 1988, mereka menyatakan bahwa otot yang telah dihangatkan membutuhkan peregangan dan kekuatan yang lebih besar untuk menginduksi robekan, sehingga mengurangi resiko cedera otot. Meskipun secara fisik, pelika vokalis yang dimiliki oleh laki-laki itu relatif lebih besar, namun tetap saja akan ada waktunya untuk otot tersebut bisa tegang, dan lebih parahnya lagi, melukai otot pita suara tenggorokan kita secara permanen apabila kita tidak melakukan pemanasan. Teman-teman yang suaranya gagah dan dalam-dalam atau tinggi-tinggi melangit saat ini, tidak ada kan ya yang mau otot suara kalian terlukai hanya karena tidak pemanasan? Pastinya tidak ada dong. Semuanya mau suara yang terbaik keluar dari tubuh kita, baik itu digunakan untuk berbicara dengan nyaman maupun untuk bernyanyi sehari-hari. Nah, teman-teman, itulah pentingnya untuk kita pemanasan sebelum bernyanyi atau juga melakukan aktivitas yang melibatkan otot-otot kita. Untuk selanjutnya, teman saya Andrew akan mengajari kepada kalian metode-metode latihan apa saja yang bisa kalian lakukan agar suara yang dihasilkan bersifat optimal, konsisten, dan terhindar dari resiko-resiko luka pada pelika vokalis kita. Kepada Andrew, saya persilakan. Sebelum masuk pada metode latihannya, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam dunia tarik suara, umumnya terdapat 6 jenis suara untuk menciptakan harmoni yang indah. 6 suara tersebut adalah bass, bariton, tenor, alto, mezzo-soprano, dan soprano. Untuk topik kali ini, metode latihan yang akan digunakan terkhususkan untuk laki-laki atau yang pada umumnya bersuara bass, bariton, dan tenor. Sebagai catatan, laki-laki juga dapat dikategorikan dalam suara alto ataupun sopran, namun kasus seperti ini jarang ditemukan pada mayoritas laki-laki. Untuk latihan vokalisasi sendiri, cara yang dilakukan oleh pria dan wanita pada dasarnya mirip. Yang membedakan adalah jangkauan suara pria lebih rendah 1 oktav dibandingkan wanita. Untuk latihan vokalnya, ada 4 tahap yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama adalah latihan pernafasan, yang kedua adalah humming, yang ketiga lip trill, dan yang keempat adalah arpeggio menggunakan suku kata. Tahap yang pertama adalah latihan pernafasan, dan cara yang bisa dilakukan adalah dengan menarik nafas dalam-dalam sampai rongga diafragma pada bagian perut kita terasa penuh, kemudian membuangnya selama 20 ketukan, atau disesuaikan dengan kemampuan masing-masing tanpa putus. Kita tarik nafas, buang. Kalau sudah, tahap tersebut bisa dilakukan berulang-ulang sampai kita merasa pernafasan kita sudah siap untuk bernyanyi. Berikutnya adalah humming menggunakan satu nada yang nyaman bagi suara kita. Kali ini saya akan menggunakan nada G, karena nada ini nyaman untuk tenor, bariton, dan bass. Tujuan dari humming ini adalah untuk memproyeksikan suara kita dengan baik. Jadi, jika kita sudah merasa suara kita sudah lepas atau telah terproyeksikan dengan baik, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu Lip trill arpeggio.
Jika sudah, tahap selanjutnya adalah Arpeggio on Go. Gu 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 gu. 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 terakhir adalah arpeggio menggunakan mime mimo mimamu. 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 Nah, setelah mengetahui tentang metode latihan apa saja yang bisa digunakan untuk pemanasan vokal, pastikan dahulu sebelum bernyanyi, teman-teman sudah melakukan setidaknya 4 metode pemanasan tersebut, agar teman-teman bisa bernyanyi dengan lebih maksimal dan mengurangi kemungkinan terjadinya luka permanen pada pita suara. Nah, kita akan masuk ke dalam uji kemampuan kalian untuk menghadiri video ini. Pertanyaan yang pertama adalah, berapakah lama waktu yang sering digunakan untuk pemanasan vokal? Pertanyaan kedua, berapakah jenis suara manusia pada umumnya? A. 5 suara, B. 6 suara, C. 7 suara, atau D. 8 suara. Pertanyaan yang ketiga adalah, yang bukan merupakan langkah yang bisa diterapkan untuk pemanasan vokal adalah A. Humming, B. Latihan pernafasan, C. Yelling, atau D. Lip drill. Pertanyaan keempat, apakah bahasa Latin dari pita suara? A. Oropharynx, B. Plica vocalis, C. Epiglottis, atau D. Cartilaginous tube. Pertanyaan yang kelima dan terakhir adalah, apabila melakukan pemanasan, apa yang terjadi pada otot? A. Meningkatkan massa otot, B. Menurunnya tekanan darah, C. Meningkatnya tegangan otot, atau D. Menurunnya resistensi otot. Berikut adalah jawaban dari soal-soal yang telah diberikan. Semoga dengan uji kompetensi ini bisa menambah pemahaman teman-teman terkait materi yang telah diberikan. Sekian dari presentasi kami terkait dengan pemanasan suara terspesialisasi pada laki-laki. Kami mohon undur diri. Saya Jonathan Andrew. Saya Michael Adi Nugraha mengucapkan terima kasih Sudah menonton video ini sampai akhir
dan sampai bertemu di lain kesempatan.